Selamat pagi. Yang seperti biasa kita kan pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, biasa saya minta ketua kelas atau wakil ketua kelas ini ada. Yang tidak berangkat siapa ya? Aldino sama Asya. 2 orang? Alba. 3 orang? Berapa orang semua? 4 orang. Oke. Baik. Untuk pelajaran ini gimana? Sehat semua? Gimana nih? Sehatnya sehat-sehatan apa sehat? Uksin? Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang teks. Tapi sebelum kita belajar, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konteks. Nanti ada videonya tentang konteks, ya. Dilanjutkan nanti materi kedua itu konteks itu mengambil atau memakai tensisnya past tense. Pada waktu lalu kita sudah belajar tentang past tense ya. Nah, kira-kira past tense itu apa ya? Suatu kejadian yang sudah lalu atau sudah Oke. Baik. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan untuk materi kita pada hari ini. Tapi saya mau bagi kelompok dulu untuk materi hari ini. Ya, kelompok. Nah, kita berhitung. Berapa? Yang nasional itu. Yang nasional. Berarti kita bikin 5 kelompok, ya, 5 kelompok. Nah, ini 5 kelompok. Kita hitung 1 sampai 5. Ya, 1 lagi. 1. Nah. Terus. Terus. 1, 2, 3, 4. Nah, 5.
Nomor 4, nomor 5. Oke. Baik. Sebelum saya menjelaskan tentang materi konteks, saya punya video. Tolong disimak, ya, dipahami, ya, videonya. Ya, nanti kita sama-sama belajar tentang konteks. Apa itu konteks? Oke, kita lihat videonya ya. Bagaimana, siap? Siap. Bukankah suaranya siap? Siap. Oke. Siap. Oke. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss People. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan. Ala weekend lesson. Be fine. Okay, next people. Today we're going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah misal kegiatan liburan vacation di Bali ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua ada factual recount. Factual recount adalah recount teks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga ada biographical recount. Jadi teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantara, misalnya biografi dari Ibu Musina. Jadi biografi yang biasa kita lihat dan biasa kita baca itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpi itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Atau what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks menceritakan tentang the text written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, ada social function dan juga intention. Ini adalah kata-kata kuncinya. Berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or Jadi recount text itu dibagi dalam beberapa bagian. Ada orientation. Orientation itu apa tadi? Siapa, di mana, dan kapan terjadi.
yang keras suaranya. Yo. Yo. Apa yang bisa? Acung. Salah satu. Yang suaranya keras. Ya, coba. Berdiri. Ayo, berdiri. Kalau bisa di depan. Depan ya. Depan. Kalau sama lebih enak. Ya, gimana Mbak? Apa itu orientation? Orientation adalah pengenalan siapa, di mana, dan kapan terjadi. Pengenalan di mana, siapa yang melakukan, terus dan kapan terjadinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya yang tipe kedua, sini ada tadi orientation juga. Ada event. Nah, event sudah ya. Yang bisa tentang event, apa yang dimaksud dengan event? Lima, bisa? Ya. Oh, buku nggak apa-apa. Maju ke depan. Oke, maju ke depan. Baca nggak apa-apa. Ya, lima. Oke, tentang event ini. Berarti mereka contoh mereka beruji ya Bim. Oke, untuk tepuk tangan Bima. Contoh mereka beruji ya. Nah, ini saya akan putarkan video tentang simple past tense sama seperti tadi. Tolong disimak ya. In today's lesson, we're going to talk about simple past tense. So let's get started. Simple past tense merupakan satu dari 16 jenis tenses yang wajib kita pelajari terutama para pelajar. Misalnya karena simple past tense merupakan salah satu dari beberapa tenses besar yang wajib kita pelajari. Jadi sebenarnya apa sih simple tadi? Intinya jika kita menggunakan simple past tense ini, kejadiannya itu sudah terjadi di masa lalu dan sudah berakhir dalam jangka waktu tertentu di masa lalu. Jadi sudah tidak terjadi lagi ya, sudah berlalu di masa lalu. Now take a look at the following illustration. Sekarang mari kita lihat ilustrasi berikut ini agar penjelasan mengenai pengertian dari simple past tense tadi bisa lebih jelas. Jadi untuk mengatakan suatu kejadian atau peristiwa, di sini kita bisa melihatnya ke dalam 3 jenis waktu. Yang pertama yaitu di masa lampau atau yang biasa dikenal sebagai past. Yang kedua yaitu masa saat ini atau biasa kita kenal sebagai present. Yang ketiga adalah masa di waktu yang akan datang atau biasa kita sebut dengan future. Yang untuk simple past tense ini, aktivitas atau kejadian itu sudah berlangsung di masa lalu dan sudah berhenti atau sudah selesai di dalam jangka waktu tertentu di masa lalu. Jadi tidak ada lagi kemudian masa saat ini atau juga masa yang akan datang. So how can we know whether it is simple past tense or not? Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya kalimat tersebut itu adalah bentuk kalimat simple past tense atau bukan? Nah, harus kita ketahui adalah ciri-ciri dari simple past tense tersebut. Gampang banget. Yang pertama adalah kita bisa menemukan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat tersebut, baik itu irregular verbs atau regular. Oke. Gimana? Kira-kira sampai di sini paham tentang simple past tense? Bener nih. Masa sekali nonton video langsung paham? Husin, paham Husin? Ya, berarti sama-sama kita pahami ya. Tapi sebelum kita
membahas tentang yang soal tadi, Bapak punya ini tugas. Tolong kalian identifikasi. Ya, identifikasi. Mana kod 2-nya, mana kata sifatnya yang dipakai dalam simple past, mana keterangan waktunya, ya. Nanti Bapak minta satu-satu, kalian ini kasih ini satu-satu. Identifikasi tentang teks ini simple past-nya seperti kod 2-nya mana, keterangan waktunya mana yang dipakai, terus ada nggak kata sifatnya yang dipakai, ya. Oke. Nanti kita satu-satu satu kelompok maju. Ya, kira-kira ada nggak sih? Itu apa dari kalian yang identifikasi? Oke. Oke, ya. Tolong ini. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit untuk identifikasi. Nanti maju ke depan. Nanti maju ke depan. Ya, 10 menit identifikasi teks itu. Ya. 10 menit. Nanti tiap kelompok maju satu-satu, betul nggak identifikasinya? Ya. Oke. 10 menit. Oke, kita jalan. Keterangan waktunya ada nggak?
yang tadi itu ini keterangan waktunya ada. Keterangan waktunya ada. Apa itu? Oke, terus bentuk kata kerja bentuk keduanya ada berapa? 5. Apa aja? When? Nah, berapa? Akhir. Terus? Yes. When? Terus kata sifatnya? Disappointed. Oke, kurang untuk keempat. Yang sudah lagi apa? Kelompok berapa? Yang sudah? Nasinya ada sana. Ya, oke. Ini yang bacakan siapa? Kelompok berapa ini? Kira kelompok berapa, Bim? Kelompok 3. Oke, siapa yang mau membaca? Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 3. 3. Oke, Bim, gimana identifikasinya? Sama kayak tadi. Keterangan tempatnya, keterangan waktunya ada? Last week. Nah, terus ini bentuk kata-kata keduanya ada berapa? 5. Terus sifatnya ada apa? Disappointed. Oke, kita kelompok berapa? Kelompok 2 sama kelompok 5 gimana? Udah selesai belum? Udah. Oke. Yang mana dulu? Kelompok 2 atau kelompok 5? 5. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5 kira-kira awal identifikasinya sudah belum? Oke, sama kayak tadi pertanyaannya sama. Keterangan waktunya ada nggak? Ada. Tapi last week terus berkata kerja baca ada nggak? Ada nggak? Gimana baca? Disappointed. Oke, kenapa untuk kelompok 5? Kelompok 2. Kelompok 2 tolong. Kelompok 2 saya kira identifikasinya teknis melepasnya gitu ya. Oke, pertanyaannya sama. Keterangan waktunya ada? Ada berapa? 1, 2, 1. Apa? Ras? Bentuk keduanya duanya itu ada berapa? 5 apa aja? Oke. Oke. Terus music. Terus when. Oke. Terus sifatnya ada? Ada berapa? 1 apa? Disappointed. Oke. Sama. Berarti kelompok dari 1 sampai 5 kalian sudah mengidentifikasi dengan benar. Tepuk tangan semua. Oke. Pertanyaan yang tadi lewat video, karena ini waktunya sudah habis, kita buat tab
Ya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, oke. Sebelum kita Oke, jadi paham ya tentang rekonteks walaupun sedikit, terus simple past walaupun sedikit, tapi kita akan kita akan dalami lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang kalian terima, apa yang kalian dapat pada hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Sehari-hari ya. Nah, terus sebenarnya udah paham rekonteks? Alhamdulillah. Oke. Nanti PR itu kita kumpulkan atau dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya. Oke. Untuk Ibu Wakil Ketua disiapkan kembali. Siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.